Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian Selistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna dibalik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Masih dalam kitab makna dan mabna, dalam konteks ayat puasa dan ibadah Ramadan yang kita bahas surat Al-Qadar. Kali ini kita ambil judul Malam Qadar dalam isim zahir. Begini, dalam bahasa Arab kita mengenal ada namanya isim zahir. Isim zahir itu kata benda yang jelas, tegas, tampak, kira-kira begitu. Misalnya Ahmad, itu isim zahir ya, Ahmad, tuh jelas orangnya tuh, atau namanya tuh, orangnya tuh tampak. Atau ada isim damir namanya, ya, kata ganti, tersembunyi sifatnya, makanya namanya damir. Damir itu tersembunyi, zahir namanya jelas. Misalnya huwa itu tidak jelas, dia yang mana, dia siapa, nah, itu namanya isim damir. Kalau kita bertanya kepada seseorang, maka jawaban itu kadang bisa ya juga disebutkan yang ditanya, bisa juga tidak, disembunyikan. Misalnya begini, Aina Ahmad? Bisa dijawab fil bait. Jadi Ahmadnya tidak disebut lagi, disembunyikan nama, tidak ditampakkan lagi. Ya, jadi yang ditanyakan tidak dihadirkan. Aina Ahmad? Ahmad di mana? Di rumah, fil bait. Tapi kalau disebut Aina Ahmad? Ahmad fil bait. Apa dia disebut lagi itu yang ditanyakan tadi? Itu pola menjawab itu begitu dalam bahasa Arab. Jadi ya, bisa juga dijawab dengan huwa. Ya, huwa fil bait. Karena sudah jelas tadi Ahmad ditanyakan huwa fil bait. Jadi kalau ada yang bertanya, Aina Ahmad? Bisa tiga jawabannya. Fil bait, tanpa menyebut Ahmad. Atau Ahmad fil bait, disebut namanya lagi. Atau diganti kata ganti, huwa fil bait. Jadi ada tiga pola jawaban sebenarnya yang bisa dijawab. Ya, menarik ya. Kalau kita lihat ya surah Al-Qadar itu dan membandingkan dengan surat-surat lain. Kan Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa malam qadar? Allah menjawabnya Lailatul Qadri. Diulang ya. Allah tidak menggantinya dengan hiyah, tidak menggantinya dengan tidak membuang lailatulnya. Kan bisa saja kan, wa ma adraka ma lailatul qadar? Khairum min alfi syahr. Bisa. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Hiya khairun min alfi syahr. Tapi tidak, wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Diulang lagi kata itu secara zahir. Coba bandingkan surah Al-Balad ayat 12 sampai 13. Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah kamu itu apa aqabah? Jalan yang sulit, jalan mendaki. Allah tidak mengatakan al-aqabah fakku raqabah atau hiya fakku raqabah, tidak, langsung saja tanpa menyebutkan akabahnya lagi. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Tapi malam qadar enggak. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Ya, Lailatul Qadar. Kenapa Allah ulang kata Lailatul Qadar dalam menjawab? Kenapa tidak seperti Al-Balad dibuang akabahnya, langsung saja ke ya jawaban fakku raqabah, seperti Aina Ahmad fil bait. Tapi tidak, malam Qadar diulang Lailatul Qadarnya. Ini menunjukkan bahwa malam Qadar itu perkara yang sangat hebat. Amal yang terberat. Bahkan lebih hebat dari amal yang disebut akabah. Amal yang sulit, yang mendaki, yang salah satunya memerdekakan budak. Ingat, pahala memerdekakan budak itu tidak ringan ya. Coba lihat tentang hadis kafarat. Kalau terjadi pelanggaran, ya, suami istri di siang Ramadan, atau menzihar istri, menyamakan istri dengan ibu di surat Al-Mujadilah itu, ayat 1 sampai 4, ya. Apa hukumannya, pembayar kesalahannya? Dia memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Apa makna hadis itu? Salah satunya, memerdekakan budak itu sama dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira begitu.
memerdekakan budak nilainya sama dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tadi kata Allah memerdekakan budak itu akabah. Berarti memerdekakan budak itu pahalanya besar, sama dengan puasa 2 bulan berturut-turut kan nilainya. Malam Qadar lebih hebat lagi dari memerdekakan budak. Kenapa? Karena malam Qadar ketika ditanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Allah ulang isim zahir itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika Allah bicara tentang akabah, wa ma adraka mal akabah, Allah tidak mengulang akabah tapi langsung fakku raqabah. Untuk menunjukkan malam Qadar ini lebih hebat. Karena kalau diulang isim zahir kaidahnya tadi menunjukkan tingkat kemuliaan. Karena begini, ada orang bertanya ke saya, di mana Ahmad? Saya jawab di rumah. Ada orang bertanya ke saya, di mana Ahmad? Ahmad di rumah. Ketika saya sebut nama Ahmad dalam jawaban menunjukkan saya dan Ahmad itu ada kedekatan. Ada sesuatu yang akrab, keadaan yang akrab. Maka saya senang menyebut namanya. Tapi kalau orang bertanya di mana Ahmad di rumah, saya tidak mau menyebut namanya karena mungkin hubungan saya dengan dia tidak baik. Jadi penyebutan isim zahir itu menunjukkan makna ta'zim namanya, keagungan. Kenapa akabah tidak diulang akabah? Kenapa Lailatul Qadar dalam jawaban diulang Lailatul Qadarnya? Menunjukkan malam Qadar itu lebih hebat, lebih mulia, lebih dahsyat daripada ibadah memerdekakan budak yang memerdekakan budak selevel dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu. Nah, lalu lebih hebatnya lagi kan, Allah tidak menggunakan isim damir dalam jawaban. Kan dari jawaban bisa 3. Bisa tanpa menyebut, bisa dengan menyebut isim zahirnya, bisa dengan isim damirnya, kata ganti. Di mana Ahmad? Dia di rumah. Saya sudah sebut namanya, tapi saya ganti Ahmad dengan dia. Bisa, boleh. Boleh, kaidahnya bisa. Aina Ahmad, huwa fil bait. Atau Ahmad fil bait, atau fil bait. Kenapa Allah tidak mengatakan hiya? Hiya khairun min alfi syahr. Coba perhatikan surah Al-Qari'ah ayat 9 sampai 11. Ya. Allah bercerita tentang neraka hawiyah. Ya. Amma man khaffat mawazin fa huwa fi apa? Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Allah tidak mengatakan wa ma adraka ma hawiyah. Tapi kata hawiyah diganti dengan damir hiya. Tahukah engkau apa dia? Dia apa? Dia hawiyah. Allah tidak menyebutnya dengan isim zahir lagi. Harusnya wama adraka ma hawiyah. Tapi tidak wama adraka ma hiya. Hiya ke sana itu maksudnya kata ganti yang kembali ke hawiyah. Beda dengan malam Qadar tadi. Wama adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebutnya isim zahir, tidak isim damir. Padahal bisa saja seperti surah Al-Qari'ah, wa ma adraka ma Lailatul Qadr hiya khairun min alfi syahr. Tapi tidak. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa maksudnya? Karena isim zahir dia lebih kuat karena tampak, muncul, dia lebih kuat. Isim damir dia bersembunyi, makanya namanya damir. Damir itu bersembunyi artinya. Orang yang bersembunyi itu lemah. Orang yang menampakkan dirinya secara terbuka, orang kuat, kira-kira begitu. Orang mulia, orang terhormat. Makanya kan kalau misalnya Abdul Samad kalau datang kan dia tampak ya duduknya tinggi. Kalau yang enggak apa dia tersembunyi itu yang enggak ada ilmunya dia hilang-hilang aja tuh. Kan orang ramai. Jadi memang zahir menunjukkan kemuliaan, kebesaran, damir menunjukkan ciut, kecil, lemah. Kenapa neraka tadi kata ganti? Mahiyah. Kenapa malam Qadar isim zahir? Untuk menunjukkan betapa agungnya malam Qadar. Betapa mulianya malam Qadar. Sehingga Allah tidak mau menyembunyikan dia. Ya, Allah tidak mau menjadikan dia kata ganti. Hiya. Tapi Allah sebutkan semua zahir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diulang lagi. Wa ma adraka ma hiya. Tidak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Harus bisa diganti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma hiya. Bisa. Hiya khairun min alfi syahr. Bisa. Tapi nak 3 kali kata itu berturut-turut diulang Allah. Dan itu dalam kaidah bahasa itu sebenarnya sesuatu yang tidak lazim. Yang lazim itu Ahmad, ya,
hadara, ya, hadara Ahmad ila jami'ah. Huwa, ganti lagi huwa, Ahmad lagi, huwa yadkhulu ila alfas. Huwa yakra'ul kitab. Jadi satu kali saja kata Ahmad disebut, lalu semua ganti dengan kata ganti saja, tapi tidak dengan malam qadar. Semua malam qadar di ayat ini yang berturut-turut 3 kali diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, bukan wa ma adraka ma hiya seperti Al-Qari'ah, tidak. Disambung lagi, Lailatul Qadar, bukan hiya khairun min alfi syahr. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya malam qadar. Sehingga Allah tidak mau menyebutkannya dengan kata ganti. Tapi berturut-turut semuanya isim zahir. Karena ingat kaidahnya, isim zahir itu menunjukkan makna kekuatan, kemuliaan, kebesaran. Isim damir itu menunjukkan makna tersembunyi, kecil, ciut, dan sebagainya. Maka betapa beruntungnya manusia yang mendapatkan malam qadar, karena tidak ada yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada dia mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, yaitu Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam qadar dan menjadi orang yang dipilih Allah mendapatkan malam qadar itu, sehingga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dinilai Allah dengan nilai yang hanya Allah yang tahu betapa hebat nilainya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.